Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan itu dilindungi oleh konstitusi. Konstitusi berkata bahwa pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia, tidak bisa dibatasi. Belakangan ini ketersinggungan sering menjadi pembahasan di Indonesia, ada yang pro ada yang kontra dengan ketersinggungan itu, bahkan membuat beberapa orang berakhir di penjara. Ingat kisah masa lalu di Amerika. Tentang kesetaraan hak dan ras, banyak yang tidak setuju dengan kesetaraan ras hitam dan putih, bahkan menyebabkan perang saudara besar-besaran. Untung yang menang adalah yang setuju dengan kesetaraan ras, jika tidak, tentu sekarang masih ada perbudakan kulit hitam di sana. Hanya karena kamu tersinggung, bukan berarti kamu benar, karena tersinggung itu perasaan, dan perasaan itu subjektif. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan membuat orang tersinggung. Contoh terdekat adalah perbedaan kultur. Ada yang terlahir dari kultur di mana memegang kepala adalah sopan, dan ada yang menganggap memegang kepala orang lain itu menodai harga diri, khususnya bagi para pria. Lalu, siapakah yang benar? Seorang filosof Yunani, Seneca, dalam karyanya, De Constantia Sapientis, mengkritisi temannya Seremus yang berharap seseorang tidak boleh saling menyinggung. Menurut Seneca hal ini sangat tidak realistis. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, kita hanya bisa mengontrol diri kita untuk tidak tersinggung. Kita kadang merasa tersinggung karena ego kita. Tiap manusia mempunyai konsep tentang dirinya, dan seperti apa dunia seharusnya, lebih dari 7 miliar orang di dunia ini, ada berbagai macam kultur, budaya, nilai, dan kepercayaan yang berbeda-beda pula, jadi orang akan tersinggung dengan hal yang beragam pula. Kalau kita tersinggung, apa kita berhak untuk membuat orang lain untuk tidak membuat kita tersinggung? Apa kita sespesial itu? Dari miliaran orang di dunia ini, sehingga orang harus menjaga perasaan kita. Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks, makhluk yang merasakan berbagai macam emosi, karena itu kita tidak bisa mengharapkan orang untuk selalu baik kepada kita. Memang ada di dunia ini orang berbuat dan berbicara sesuatu memang dengan sengaja untuk menyinggung orang lain, ada berbagai opini dari berbagai macam kepala, baik yang kita setujui, maupun yang tidak. Ini adalah hal yang alamiah, kita tidak bisa melawan alam, mencoba melawannya hanya akan membawa kita kepada kekecewaan dan ketersinggungan. Jadi kita paham di sini bahwa perasaan tersinggung itu subjektif, lalu ketika kita tersinggung sebenarnya apa sih yang terjadi? Tidak ada, dunia tetap berjalan, di beberapa negara bahkan ada yang mengatur apa yang boleh diucapkan apa yang tidak. Baru-baru ini ada yang mengusulkan kata anjay tidak boleh diucapkan, karena dianggap berasal dari kata anjing, yang besar kemungkinan akan disalahgunakan untuk menghina orang lain. Jordan Peterson pernah mengatakan untuk bisa berpikir kita harus mengambil resiko akan menyinggung orang. Perkembangan peradaban manusia tidak bisa kita pungkiri karena ada beberapa orang yang berpikir dan bertanya, melakukan hal yang mungkin berlawanan dengan orang lain, seperti kisah seseorang yang berpikir bahwa bumi itu bulat, yang pada saat itu bertentangan dengan ajaran gereja, dan berakhir menyedihkan. Saat itu ucapannya menyinggung banyak orang, dan kita tahu sekarang orang-orang yang tersinggung itu tidak benar, setidaknya untuk ilmu yang berlaku saat ini. Dalam istilah psikologi ada yang namanya bias informasi. Ini adalah kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat, atau kepercayaannya serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Kesalahan pemikiran ini menyebabkan penarikan kesimpulan yang salah dan menghalangi pemikiran yang efektif. Untuk bisa berkembang, tentu kita harus merasakan ketidaknyamanan. Tidak ada suatu perkembangan yang berasal dari rasa nyaman. Walaupun kita tidak bisa mengatur apa yang orang pikirkan, bukan berarti kita diam saja. Ketika kita diperlakukan dengan buruk, kita bisa membuat batasan atau mengurangi interaksi dengan orang-orang seperti itu. Cobalah berpikir secara kontekstual, jika kita merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan orang lain, coba cari tahu apa alasan dibalik tindakan atau perkataan mereka. Coba kita renungkan sejenak apakah yang dikatakan orang-orang itu fakta atau fiktif. Kalau memang itu fakta kenapa tersinggung? Dan kalau itu fiktif kenapa juga tersinggung? Bukankah seharusnya orang yang berkata bohong tentang kita, berada di posisi yang memalukan? Intinya perasaan tersinggung itu sudah menjadi bagian dari pengalaman emosional menjadi manusia. Jadi jika kita ingin terus berkembang, sebagai manusia, tentu kita harus tahu bahwa ada masanya kita akan tersinggung dan menyinggung orang lain. Namun itu tidak boleh menghalangi kita untuk terus mencari kebenaran. Kalau kita bisa memahami ini, hidup kita akan lebih mudah. Selain itu, kita juga membuat orang lain untuk bebas berpikir dan berpendapat.